Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini sudah bisa menjalankan rutinitas jalan pagi, dan hari ini adalah hari libur nasional sehingga bisa jalan kaki di waktu yang paling tepat ya. Jadi keluar rumah itu jam 6 pagi ya, di saat matahari belum tinggi ya, sudah ada tetapi belum tinggi ya. Pada podcast kali ini, dan mungkin nanti ada 3 podcast ya, sedikit terlupa ya bahwa ada peristiwa penting pada tanggal 4 Februari ya, tentang informasi berkenaan dengan kesehatan, yaitu adanya Hari Kanker Sedunia yang jatuh di tanggal 4 Februari ya. Walaupun sedikit terlambat meresponnya gitu ya, pada podcast hari ini ya, mungkin nanti akan ada 3 video ya, yang akan membahas tentang bagaimana kondisi kanker, penyakit kanker ini di dunia, lebih-lebih lagi adalah di negara Indonesia ya. Jadi kalau di debat calon presiden masalah kesehatan tidak disinggung soal kanker ya, mungkin hari ini kita mencoba membahasnya, karena tentu saja di debat presiden kan waktunya sangat singkat gitu ya. Baik ya, jadi pada podcast yang pertama ini saya akan sedikit memberikan pemahaman, pengetahuan tentang situasi kanker saat ini di dunia, lebih-lebih di Indonesia gitu ya. Jadi beberapa fakta tentang kanker, bahwa di tingkat dunia kanker ini menjadi penyebab kematian tertinggi ya. Kemudian sedangkan di Indonesia sendiri kanker ini menjadi penyebab kematian nomor 3 ya, setelah stroke dan penyakit jantung ya. Sedangkan untuk macam-macam atau jenis kanker yang paling banyak di Indonesia ya, secara berturut-turut kasus kanker yang tertinggi itu adalah kanker payudara ya. Tentu saja ini ada pada risiko tertinggi, ada pada wanita gitu ya, terutama adalah wanita yang secara genetik juga ada keturunan dari kanker payudara ya. Kemudian kasus yang nomor 2 untuk kanker di Indonesia adalah kanker serviks ya, ini juga pada wanita gitu ya. Kemudian yang urutan ketiga adalah kanker paru ya, ini baru pada pria. Dan keempat adalah kanker kolorektal ya, ini pun sepertinya pria yang lebih dominan ya. Mungkin apa itu kolorektal? Kolorektal itu adalah usus besar ya. Ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang berbau pembuangan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kanker hati ya. Jadi kalau kita lihat persentasenya, kanker payudara itu menyumbang 16,6% ya, kanker serviks di 9,2%, kanker paru itu di 8,8%, dan kolorektal 8,6%, dan hati 5,4%. Ya. Walaupun kasus tertinggi pada kanker adalah di kanker payudara, tetapi kalau kita lihat dari angka kematian ya, yang disebabkan oleh kanker ternyata tidak berbanding lurus persis ya, karena ternyata kanker paru merupakan penyebab tertinggi dari kematian ya akibat kanker ya. Dia menyumbang
angka di 13,2%. Ya. Baru disusul dengan kanker payudara. Jadi kanker paru itu nomor 3 kasusnya, tetapi menjadi penyebab kematian tertinggi untuk di Indonesia. Ya. Jadi besarnya kanker paru 13,2%, sedangkan kanker payudara 9,6%. Dan di bawahnya adalah kanker serviks. Ya. Itu besarnya 9%. Ya. Dan kalau kita lihat dari data Global Burden of Cancer Study atau GloboCan ya, tahun 2020, bahwa kasus kanker di Indonesia ini pada tahun 2020 itu besarnya adalah 396.914. Sedangkan kematian akibat kanker itu besarnya 234.511. Jadi sekitar ya 60% dari mereka yang terkena kanker ini memang berujung pada kematian. Jadi inilah yang kemudian menjadi sangat menakutkan ya bagi banyak orang di kita tentang penyakit kanker ini ya, sehingga ketika orang didiagnosis kanker ya, itu karena peluang untuk hidupnya itu lebih kecil daripada peluang untuk survive-nya gitu ya. Inilah yang kemudian juga harus diwaspadai ya. Kemudian data lainnya adalah adanya pergeseran usia ya, terkena kanker ini menjadi lebih muda ya. Jadi data pada 3 dekade atau 10 tahun ya, dari tahun 1990 sampai 2019 gitu ya, itu tercatat jumlah penderita kanker di usia di bawah 50 tahun itu meningkat 79%. Jadi artinya apa? Semakin banyak orang di bawah 50 tahun yang terkena kanker dibanding periode sebelumnya. Jadi dulu kanker itu identik dengan usia dewasa dan lansia ya, tapi sekarang makin bergeser juga. Itu artinya banyak orang-orang yang usianya masih muda itu juga sudah resiko tinggi terkena kanker ya. Mungkin nanti kita soal penyebabnya nanti di podcast lainnya ya. Tapi itulah data tentang situasi kanker yang ada di Indonesia, dan tentu saja nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sebab-sebab ya, kenapa kanker payudara ini jumlahnya tertinggi ya, kanker paru menjadi penyebab kematian tertinggi gitu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, melakukan teknologi screening ya untuk mengetahui lebih awal dari kanker ya, karena studi menyatakan bahwa ketika kita bisa mengetahui penyakit kanker itu lebih dini, maka peluang untuk survive, peluang untuk bisa bertahan hidup itu menjadi jauh lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan nanti kalaupun kasusnya itu masih tinggi, tetapi tidak kemudian angka kematiannya meningkat ya, karena memang dengan deteksi yang lebih tinggi ya, di awal-awal tentu kita akan menemukan begitu banyaknya kasus gitu ya. Tetapi dengan temuan yang lebih dini, kita harapkan penanganannya juga menjadi lebih mudah dan lebih meningkatkan harapan hidup dari para penderita kanker ini menjadi lebih baik. Jadi itulah podcast yang pertama tentang kanker dalam rangka ya ikut memperingati Hari Kanker Sedunia di tanggal 4 Februari ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya berkenaan dengan apa itu kanker dan juga penyebab-penyebab dari kanker ya. Dari kemudian yang di podcast yang ketiga nanti kita mau mencoba memberikan ya sedikit tips ya, atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya supaya kita ini terhindar dari penyakit yang mematikan ini, yaitu penyakit kanker. Demikian, sampai
ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.